sini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang model pembelajaran kooperatif tipe TGT atau Teams Games Tournament. Di mana model pembelajaran ini saya akan membahas tentang model pembelajaran, apa itu model pembelajaran kooperatif, dan TGT. Baik, kita masuk ke pengertian dari model pembelajaran. Model pembelajaran diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Menurut Corey dalam Avandi 2013, pembelajaran adalah suatu lingkungan terdiri dari individu yang sengaja diproses untuk memungkinkan terlibat langsung dalam kondisi khusus atau menghasilkan respon atau situasi tertentu pada proses pembelajaran. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 dalam Avandi tahun 2013 mengenai standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, diuraikan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi yang terjadi antara guru dan siswa serta sumber belajar yang digunakan pada suatu lingkungan belajar. Baiklah, di sini saya ada menjabarkan tentang beberapa macam model pembelajaran, yaitu model pembelajaran langsung, model pembelajaran berbasis masalah atau yang biasa kita kenal dengan PBL, PMRI, kontekstual, dan terakhir kooperatif. Tapi kita di sini lebih memfokuskan pada kooperatif. Baik, kita masuk ke model pembelajaran kooperatif. Menurut Slavin dalam Nurdiansyah dan Fahyuni tahun 2016, pembelajaran kooperatif mengakibatkan siswa berinteraksi secara aktif dan positif dalam kelompok pada proses pembelajaran, di mana terjadinya proses pertukaran ide atau gagasan antar sesama siswa maupun siswa dengan guru dengan falsafah konstruktivisme. Seperti ini kira-kira gambarannya ketika kita menerapkan model pembelajaran kooperatif. Oke, itu pengertian dari model pembelajaran kooperatif. Kita langsung ke TGT, Teams Games Tournament. Secara umum, TGT hampir sama dengan STAD, hanya saja pada TGT menggunakan turnamen akademik, di mana siswa secara berganti-gantian menjadi perwakilan tim untuk memperebutkan dan memperoleh skor tertinggi. Pada tipe pembelajaran kooperatif tipe TGT ini, siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dan setiap siswa memiliki peran penting atau perannya masing-masing dalam kelompoknya, sehingga mengakibatkan seluruh siswa aktif dalam proses pembelajaran. Menurut Slavin Avandi tahun 2013, pada pembelajaran kooperatif tipe TGT ini ada beberapa komponen utama, yaitu yang pertama, presentasi di kelas, di mana pada tahap ini siswa akan diperkenalkan dalam presentasi di kelas. Selain untuk melatih rasa percaya diri siswa juga diharapkan menyadari bahwa mereka harus benar-benar memberi perhatian penuh selama presentasi. Yang kedua, tim atau kelompok. Terdiri dari 3 hingga 4 orang yang mewakili seluruh bagian kelas. Pembentukan kelompok berfungsi melatih siswa untuk bekerja dalam tim. Yang ketiga, game, di mana game ini sendiri terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dirancang untuk menguji pengetahuan siswa terkait dari presentasi yang telah dilakukan. Yang keempat, turnamen. Turnamen adalah sebuah struktur di mana game berlangsung. Dan yang kelima, rekognisi tim, yaitu bentuk penghargaan yang diberikan oleh guru kepada siswa yang memperoleh skor tertinggi. Oke, kita masuk ke bentuk dari TGT ini sendiri, di mana tim A ini sedang presentasi sehingga ada beberapa meja 1, meja 2, meja 3, dan meja 4, di mana meja itu diberi nama turnamen 1 hingga 4. Dan akan ada beberapa tim yaitu tim A dan tim B yang terdiri dari tingkat kognitif yang mulai dari tinggi, sedang, dan rendah. Itu masing-masing siswa akan mengikuti alur panah ini, di mana ia akan
mengambil sebuah pertanyaan di sini atau kita kenal dengan kuis. Jadi mereka akan ke sini. Jadi setiap masing-masing dari anggota tim ini akan berperan aktif mengambil pertanyaan maupun menjawab sehingga mereka bekerja sama di sini. Sehingga nanti dari masing-masing mereka yang mendapat pertanyaan akan berbagi informasi bagaimana tentang cara pengerjaannya. Kemudian kita masuk menurut Surjana tahun 2016 dalam artikel AI menyatakan model pembelajaran kooperatif TGT memiliki kelemahan, diantaranya yaitu guru merasa kesulitan mengelompokkan siswa yang memiliki kemampuan akademis yang heterogen, serta adanya siswa yang berkemampuan akademis yang tinggi kurang terbiasa untuk menjelaskan kepada teman kelompoknya. Oke, mungkin hanya sekian dari presentasi yang saya lakukan. Apabila ada pertanyaan, akan saya persilakan. Baiklah, dari penjelasan materi kakak tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah metode pembelajaran komparatif tipe TGT dapat membangkitkan keaktifan belajar siswa terutama dalam belajar matematika? Baiklah, mungkin kakak langsung jawab. Menurut kakak, model pembelajaran kooperatif tipe TGT ini sangat cocok ini pendapat kakak ya, sangat cocok untuk keaktifan belajar siswa. Karena apa? Tipe TGT ini berdasarkan singkatannya Team Games Turnamen, yaitu model pembelajaran yang menempatkan siswa dalam belajar kelompok, sehingga pada sistem belajarnya itu siswa selain belajar berkelompok, ia pun akan disuguhkan oleh turnamen-turnamen game-game yang mengarah pada pembelajaran, sehingga memacu untuk keinginan siswa untuk bertanya, selain bertanya memacu siswa untuk menjawab pertanyaan dari soal yang diberikan oleh guru, sehingga siswa terpacu bagaimana cara ia menjawab supaya bisa bagaimana sih ini bisa saya jawab, saya harus dapat nilai, karena dia harus memperoleh skor tertinggi untuk memperoleh penghargaan dari guru tadi. Mungkin hanya itu jawaban dari kakak. Apakah masih ada yang jaga? Oke, sekian mungkin dari pemaparan materi kita tentang pemaparan makalah kakak. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih sudah menolong kakak. Sekian, terima kasih.